Bacakan terlebih dahulu komentar netizen yang sudah masuk ke akun Instagram CNBC Indonesia. Ini dari @aru_1938. Orang kita mana ngerti, yang penting perut kenyang. Kemudian dari Hiabe White, naikin UMR, kurangin pajak, tegakkan hukum. Nah ini gimana nih Mbak Ega dan juga Bang Michael terkait dengan komen-komen netizen yang katanya, aduh kata netizen mana ngerti, yang penting perut kenyang gitu. Iya benar sih, perut kenyang itu penting ya. Tapi untuk mencapai perut kenyang memang kita harus pikirkan dulu caranya gimana gitu. Menarik dari hasil wawancara sama Lover sebelumnya ya, yang sudah kita tayangkan gitu. Beliau kan sebenarnya agak concern sama soal pajak gitu. Dia berpandangan kalau seandainya pajak yang rendah itu akan menjadi hal positif terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun penerimaan negara yang muncul ketika tarif pajak itu rendah itu sedikit gitu. Tapi untuk jangka menengah panjang itu sangat bagus. Karena artinya orang membayar pajaknya sedikit, dia bisa menggunakan uang itu untuk hal-hal produktif lainnya seperti konsumsi ataupun berusaha gitu. Jadi aktivitas ekonominya bisa tumbuh dan mendorong perekonomian gitu. Nah, teori ini sebenarnya cukup diperdebatkan lah gitu, karena sebelumnya kita juga wawancara banyak ekonom ya gitu, ada yang pro terhadap teori ini, ada yang tidak gitu. Bagian tidak mungkin concernnya lebih kepada sepertinya Indonesia kurang pas nih sama teori ini, karena kita masih butuh banyak dana buat bangun infrastruktur, buat bantuan sosial, pendidikan, kesehatan gitu. Berbeda mungkin dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Eropa gitu. Apalagi targetnya 8% ya. Apalagi targetnya 8% gitu. Jadi makanya kita menghadirkan ini walaupun teorinya kontroversial agar ada keseimbangan gitu, ada kebijakan yang muncul di mana sih titik yang pas gitu ketika tarif pajak ini diterapkan gitu, sehingga tidak menekan penerimaan juga tapi tetap bisa mendorong perekonomian gitu. Nah kalau berkaitan juga dengan komen netizen tadi nih Ega, terus kemudian disampaikan Bang Michael terkait dengan perpajakan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sistem perpajakan kita kan bisa dikatakan ini bertingkat gitu ya. Sementara Lover juga menyoroti nih kalau sebaiknya mungkin lebih disederhanakan. Apakah Anda melihat bahwa memang sistem perpajakan kita saat ini tuh justru menghambat produktivitas dan juga kepatuhan kita? Mungkin lebih ke, kalau menghambat mungkin tidak, lebih ke bagaimana kita rekomposisi sih sebenarnya Mbak Sasa. Di mana itu kalau kita menyambung tadi yang disampaikan Mas Michael dan juga kita mengikuti teorinya Lover curve itu, intinya adalah kalau 0 pasti tidak baik, tidak ada yang masuk untuk negara. Tapi kalau 100 juga tidak. Karena kalau memang terlalu tinggi, biasanya cenderung akan terjadi banyak kegiatan ilegal, seperti mungkin malah pajak tidak dibayarkan. Lalu untuk cukai contohnya ya, untuk seperti yang sempat dibahas Lover itu rokok, dengan cukai yang tinggi untuk rokok, banyak akhirnya produk-produk ilegal masuk. Sehingga pada akhirnya malah tidak mendapatkan apa-apa. Nah, untuk mencapai sweet spot ini memang akan takes time. Makanya mungkin ada komentar yang menyampaikan yang kita pikirkan kan hanya perut. Tetapi seperti tadi Mas Mike bilang, untuk permasalahan itu tentu istilahnya harus bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian begitu Mbak. Nah jadi mungkin kalau menurut kami dari perpajakan kita memang banyak yang bisa mungkin dilihat kembali dan ditilik kembali bagaimana agar komposisi ini merata, baik untuk pajak perorangannya ataupun untuk cukai, dan bagaimana fiskalnya kita mengatur untuk komposisinya lah, agar kita tidak bergantung pada satu sektor ataupun menyia-nyiakan sektor lainnya begitu. Oke, ini cukup menarik berbicara soal cukai tembakau gitu ya, karena ini kan menyumbang 90%. Sementara kalau misalkan kata Lover nih sudah mencapai titik mendekati titik jenuh kurva Lover. Nah ini artinya ada potensi kita ketergantungan fiskal di satu sektor tertentu gitu kan. Nah ini dampaknya gimana sih bagi negara sebetulnya Bang Michael? Iya, 90% itu terhadap penerimaan cukai secara total gitu ya. Dan kita lihat sebenarnya 3 tahun terakhir itu kita redaksi pun juga belum bisa memastikan ini udah nyampe titik atasnya atau belum gitu. Cuman kalau kita lihat datanya, memang dalam 3 tahun terakhir ketika tarif cukai itu naik terlalu agresif, itu produksi rokoknya berkurang. Produksi rokoknya berkurang, penerimaan negaranya turun. Nah di sisi lain seperti yang Ega bilang tadi, ternyata rokok ilegal itu juga makin marak gitu. Jadi kerja bea cukai itu jadi tambah banyak gitu, karena harus menangani rokok-rokok ilegal yang kemudian tumbuh gitu. Jadi karena orang berpikir
ketika sudah tidak bisa mengkonsumsi satu barang gitu, dia bakal mencari substitusinya gitu, produk-produk mana gitu. Makanya kita waktu itu sempat ramai ya tentang rokok murah gitu kan, udah mulai beredar gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu juga akhirnya jualan rokok murah juga gitu kan. Terus kemudian rokok ilegal yang dari oknum-oknum gitu juga banyak yang beredar gitu. Nah ini artinya kita bisa lihat kalau tarif cukai yang naik signifikan itu belum tentu bisa mengurangi risiko kesehatan juga gitu kan target cukai itu salah satunya juga untuk kesehatan gitu kan. Nah makanya perlu dilihat kembali gitu, walaupun kita juga harus tahu gitu penerimaan cukai itu sangat besar gitu ya, dan dialihkan untuk BPJS Kesehatan gitu, untuk hal-hal yang juga sifatnya produktif gitu dari sisi belanja gitu. Oke, artinya kalau cukai tembakau ini sangat tinggi, artinya untuk optimalisasi penerimaan negara ini jadi berpotensi hilang dong ya kalau misalkan terlalu ketinggian gitu. Dan jadi pertanyaan adalah kira-kira nih Indonesia bisa manfaatkan apalagi sih supaya bisa menggenjot penerimaan negara? Apakah memang melakukan diversifikasi cukai dari sektor-sektor lainnya gitu, Ega? Itu betul, Mbak. Tetapi memang harus berhati-hati. Tidak bisa langsung tiba-tiba dikurangi lalu yang lain bertambah. Kan contohnya untuk yang minuman berperisa, kalau tiba-tiba cukainya tingginya mengagetkan, itu juga nantinya bisa berakibat buruk juga. Jadi memang diversifikasi itu perlu, tapi harus berhati-hati dan ya intinya strategically lah, di mana tidak merugikan banyak pihak, tetapi ini harus juga dijelaskan untuk jangka panjang sebetulnya kayak gitu. Tapi selain itu juga ada yang lain sih ya Mas Mike, ya mungkin untuk dari tadi lima pion ya yang sempat dibahas itu, selain untuk perpajakan, cukai, kita juga sebetulnya regulasi ya Mas, yang perlu disorot sih Mbak. Itu. Jadi. Regulasi seperti apa sih Bang Michael yang perlu dilakukan reformasi gitu? Yang pasti regulasi itu harus pasti ya gitu. Jadi yang jadi problem di Indonesia tuh memang kan setiap perganti pemerintahan tuh regulasi berubah gitu. Tidak cuma pusat, daerah juga sama gitu. Ganti kepala daerah juga ganti lagi regulasinya gitu. Banyak pengusaha yang mungkin usahanya itu buat jangka menengah panjang itu tidak nyaman gitu. Akhirnya kalau seandainya dia tidak nyaman terus berubah-ubah, itu kan akan membuat dia terganggu, kemudian dia bisa drop penjualannya, produksinya bisa turun gitu. Dan seperti yang kita lihat sekarang gitu, ada PHK besar-besaran yang mungkin terindikasi penyebabnya adalah ketidakpastian regulasi gitu. Kita kan sering mendengar kayak banyak investor tertarik ke Indonesia, tapi kita lihat juga proses birokrasi di dalam negeri juga tidak mudah. Orang mau masukin uang ke sini ternyata butuh berbulan-bulan atau bahkan tahunan gitu dengan biaya yang tidak terduga. Ya kan, itu kan yang menurut Lover itu harus segera dihentikan gitu kalau emang pengen modal masuk ke sini. Karena sebenarnya kan kalau nyangkut ke masalah perut tadi gitu kan, dia modal masuk ke sini, lapangan kerja tercipta, orang bisa bekerja. Jadi semuanya ada benang merahnya ya? Ada benang merahnya gitu. Jadi dia bisa makan gitu, bisa menghidupi keluarganya, bisa belanja, menghidupi daerah sekitar gitu. Oke, ini sebenarnya seperti dengan pertanyaan saya tadi sebelum jeda gitu ya. Sebenarnya Indonesia tuh udah siap belum sih menangkap peluang dari segi regulasi, birokrasi, infrastruktur, kemudian tenaga kerja. Kalau misalkan pabrik-pabrik dari berbagai negara ini yang kira-kira mencari negara yang cukup oke nih untuk melakukan investasi, Ega? Untuk sekarang kalau siap tidak siapnya kita menuju ke sana Mbak, karena kan kita sempat mendengar itu juga TKDN sudah mulai dilonggarkan ya rencana pelonggaran TKDN itu. Ini salah satu menurut kami gerakan yang dapat mengundang investor, mengundang dia karena kita memberikan istilahnya mungkin branding ya, bukan brand ya, mungkin memberikan kesan bahwa kita memang siap menciptakan iklim bisnis yang sehat, iklim investasi yang sehat juga untuk investor dari luar. Jadi setidaknya kita sudah mulai ke arah sana. Nah, tetapi balik lagi untuk pelonggaran TKDN-nya ini kita juga harus strategically ya, tidak semerta-merta saja. Tapi menurut kami juga sejauh ini yang sudah dibahas juga ke arah sana ya, Mas ya. Dia untuk bagaimana regulasi kita baik impor maupun ekspornya, bagaimana yang fair bagi kedua belah pihak begitu. Nah, harus strategis, tapi menjadi pertanyaan adalah kira-kira ini sektor mana sih yang perlu dilonggarkan TKDN-nya? Karena kalau TKDN dilonggarkan, apakah ini menjadi peluang atau justru jadi bumerang nih untuk penguatan sektor dalam negeri sendiri?
Iya, kalau yang disampaikan Ega emang benar ya, pemerintah sebenarnya sudah on the track gitu. Jadi kalau kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang emang sudah menurun untuk menuju untuk pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Nah khusus untuk TKDN memang perlu lihat spesifikasi karena ini masih dikaji ya, walaupun sudah diumumkan oleh Presiden masih dikaji dan harus kita kawal terus nih, jangan sampai ini tidak jadi karena banyak kebijakan lain seperti misalnya kuota impor itu kan juga kebijakan bagus. Sayang sekali kalau seandainya di level menteri atau level dirjennya ini malah lama gitu prosesnya gitu kan. Nah untuk TKDN kita lihat industri-industri yang dirasa itu memberikan keuntungan lebih besar untuk perekonomian tanpa membunuh industri dalam negeri sendiri itu harusnya dapat gitu. Lavar pun juga menyoroti sebenarnya industri-industri yang layak mendapatkan perhatian khusus karena kita lihat banyak negara yang berhasil tumbuh tinggi itu yang pasti dia manufakturnya bagus gitu. Nah Indonesia manufakturnya dalam 20 tahun terakhir kita lihat makin lama makin lesu gitu kan. Banyak sektor-sektor yang tadinya diunggulkan sekarang malah beralih mungkin seperti pertambangan atau penggalian yang memang secara modal dia besar, cuman untuk lapangan pekerjaan atau dorongan terhadap perekonomian itu rendah gitu. Jadi Lavar juga lebih menyarankan gimana kalau industri manufaktur mungkin kita lihat kayak makanan minuman atau misalnya tekstil yang memang ada di daerah menciptakan banyak lapangan kerja termasuk tembakau juga. Nah itu pasti akan lebih banyak dampak positifnya, baik itu mengurangi pengangguran atau mengentaskan kemiskinan. Jadi selain tadi ini disebutkan yang menjadi pertanyaan dan juga sorotan Lavar adalah terkait dengan pendekatan berbasis insentif dan supply side reform. Nah ini gimana nih, apakah bisa membuat Indonesia melaju dari saat ini 5% ke 8% ya Kak? Kalau memang bisa... Karena begini, Lavar menyoroti itu sebelumnya memang sudah pernah dicoba di negara asalnya di Amerika Serikat. Saat itu tahun 89 kalau kami tidak salah, beliau mengaplikasikan bagaimana dengan jika ekonomi perpajakan ini berada di sweet spot, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Karena hasil yang didapatkan adalah satu, waktu itu membuka lapangan pekerjaan hingga 20 juta. Lalu menurunkan angka pengangguran sampai 2%. Dan pada saat itu untuk pekerja perempuan pun naik jumlahnya hampir 50%, lalu juga untuk pekerja African American ya pada saat itu sensitif ya, saat itu masih jarang, itu juga meningkat hingga 20% lebih. Sehingga memang ini faktor yang sangat berpengaruh apabila diletakkan di sektor-sektor yang betul. Jadi memang kalau kita aplikasikan, kita lihat lagi bagaimana komposisi dari dalam negeri kita, apakah mana yang sesuai dan pas, itu kemungkinan untuk mendorong ke sana itu bisa terjadi. Oke, jadi ini juga sejalan dengan yang dikatakan Lavar gitu ya. Ini bukanlah mimpi Indonesia untuk bisa mencapai 8% dengan posisi saat ini yang masih di kisaran 5%. Tapi tadi sempat menyinggung lagi soal perpajakan. Ini kan tentunya untuk bisa mendukung perpajakan dibutuhkan adanya trust. Nah ini kalau pandangan Bang Michael gimana sih trust masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan saat ini dan juga bagaimana ini mendukung juga ke target 8%? Iya, kalau trust terhadap perpajakan dan seluruh instansi pemerintah itu sangat penting gitu. Kalau pajak memang menjadi concern karena ya uang kita dipungut lah, uang kita dipungut gitu. Dan normally kan sebenarnya banyak orang juga nggak suka gitu dirinya dipajaki gitu. Tapi mau nggak mau kita harus menjalankan itu karena uang itulah yang nanti bakal jadi modal untuk pembangunan gitu. Pada dasarnya kan seperti itu, makanya perlu trust agar uang yang dikumpulkan itu benar. Orang yang dikenakan pajak itu tepat gitu. Jadi orang yang kaya, menengah gitu ataupun orang miskin yang tidak membayar pajak itu ada keadilan di sana. Jadi orang tidak perlu mengakali pajak lagi gitu. Makanya dia cukup concern dengan tarif pajak rendah supaya karena kalau orang-orang kaya dikenakan menurut dia ya, kalau orang-orang kaya itu dia punya banyak uang, punya banyak koneksi yang kalau saya tarif pajak tinggi dia pasti mencari celah untuk ngakalin pajaknya gitu. Beda dengan orang-orang yang mungkin kelas menengah yang standar-standar aja gitu, karena opsinya nggak banyak gitu, cuma ya udahlah pajak dipotong perusahaan ya kita terima aja. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan gitu. Nah, tidak cuma pajak, dari sisi kementerian lain juga, terutama dari belanja gitu. Jadi uang dikumpulkan masuk ke APBN terus kemudian akan disalurkan. Nah, penyalurannya tepat apa enggak? Orang yang dikasih uang ini tepat apa enggak? Kalau itu adalah bansos, pastikan itu beneran orang yang membutuhkan. Kalau itu dibangun infrastruktur, beneran infrastrukturnya yang dibutuhkan daerah tersebut. Jangan bangun infrastruktur yang
misalnya tol terus sepi, atau bikin bandara terus jadi kayak nggak dipakai, itu kan sayang banget gitu. Makanya dengan hal-hal seperti ini kan dia juga cukup konsen sama efisiensi belanja gitu yang sudah dijalankan sama pemerintah sekarang. Nah itu inline juga gitu, makanya tepat lah gitu. Oke, baik. Tentunya kita harapkan di tengah dinamika global yang terus berubah, seperti yang dikatakan Lover tadi ya, Ega dan juga Bang Michael, bahwa reformasi struktural yang konsisten dan juga berani mulai dari perpajakan hingga regulasi investasi ini menjadi kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju ke level 8%.